Inilah tempat tinggal astronot di luar angkasa. Well, hello guys, selamat datang kembali di channel Bicara. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ngajak kalian untuk mengenal yang namanya ISS. Kayaknya kita udah sering banget sih nyebutin ISS di setiap video bicara. Tapi kita belum menjelaskan secara detail mengenai apa itu ISS dan bagaimana sejarah pembangunannya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke topiknya. International Space Station. ISS merupakan singkatan dari International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional dalam bahasa Indonesia. Nah, ISS ini adalah sebuah stasiun penelitian yang berada di luar angkasa. ISS mengorbit bumi pada ketinggian rata-rata sekitar 250 mil atau sekitar 400 km. Stasiun luar angkasa ini adalah proyek hasil kerjasama dari 5 buah lembaga antariksa, yaitu NASA dari Amerika, Roscosmos dari Rusia, CSA dari Kanada, ESA dari Eropa, dan JAXA dari Jepang. Penggunaan stasiun ruang angkasa ini didasari oleh perjanjian antar negara dan juga pemerintahan. Nah, fungsi dari stasiun ini yaitu sebagai ruang atau tempat tinggal astronot ketika bertugas keluar angkasa. Tapi selain itu, ia digunakan sebagai tempat penelitian untuk mempelajari mengenai kehidupan di luar angkasa. Kru astronot yang ditugaskan ke stasiun luar angkasa ini akan melakukan banyak eksperimen biologi baik terhadap manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain itu mereka juga melakukan eksperimen lain seperti eksperimen astronomi, meteorologi, fisika, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari eksperimen-eksperimen ini adalah untuk memahami perkembangan manusia selama di luar angkasa, dan juga untuk menguji sistem dan peralatan yang diperlukan dalam misi NASA mendatang, seperti contohnya mengirimkan manusia ke planet Mars. By the way, ISS sudah cukup lama berada di luar angkasa. NASA pertama kali meluncurkan bagian ISS pada bulan November tahun 1998. Lalu pada beberapa tahun berikutnya diluncurkan bagian lain dari ISS. Sebenarnya pembangunan stasiun ini bertahap dalam beberapa tahun guys. Dan konstruksi awalnya selesai pada tahun 2011. Nah, walaupun demikian, sejak November tahun 2000, awak atau astronot sudah dikirimkan untuk menjalankan misi di sana. Nah, hingga sekarang stasiun luar angkasa ini masih beroperasi. Jadi, stasiun ini sudah bertugas ya kurang lebih 22 tahun semenjak modul pertamanya diluncurkan. By the way, selama 19 tahun pembangunan ISS, sudah terdapat 239 orang astronot yang pergi ke sana hingga tahun 2019. Dan kebanyakan peserta yang menginjakan diri di sana adalah masyarakat Amerika, yang berjumlah total 151 orang, dan Rusia sebanyak 47 orang. Sisanya disusul oleh Jepang, Kanada, Italia, Prancis, Jerman, Brazil, Denmark, Belgia, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Belanda, Spanyol, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Swedia, dan Inggris. Pasti ada yang ngarepin Indonesia ya, tapi sayangnya Indonesia belum masuk daftar guys. Well, kita berdoa saja semoga kedepannya ada astronot asal Indonesia yang pergi ke ISS. Periode tugas ISS. Tahukah kalian kalau stasiun luar angkasa ini nggak akan selamanya beroperasi guys? ISS dijadwalkan hanya akan beroperasi hingga tahun 2024 mendatang. Wait, tapi ada kemungkinan bahwa waktu operasi ISS akan diperpanjang hingga tahun 2028. Hal ini didukung oleh Badan Antariksa Rusia yang akan terus mendukung kelanjutan operasi di sana hingga tahun 2028. Well, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya sebenarnya ISS ini terbuat dari apa ya? Untuk keseluruhan bahan ISS ini sebenarnya terbuat dari berbagai jenis bahan. Tapi, kebanyakan bahan yang digunakan untuk membangun stasiun luar angkasa ini adalah aluminium. Salah satunya, aluminium 2219-T6. Bahan ini sering digunakan untuk konstruksi pesawat supersonik. Karena aluminium jenis ini tahan korosi dan dapat dilas. Aluminium ini memenuhi bagian interior, lalu beberapa bagian modul ISS juga terbuat dari balok aluminium.
Dan untuk bagian luar ISS, beberapa permukaannya dilindungi oleh selimut yang berbahan Nextile atau Kevlar. Dan di beberapa bagian lain, ia juga diselimuti dengan kain beta, yaitu kain yang terbuat dari bahan silika atau silikon. Bahan yang digunakan untuk bagian luar stasiun ini digunakan supaya mampu menahan dampak mikro dari pecahnya lambung tekanan. Oke guys, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh tekan tombol like dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai habis, dan tetap stay tune di channel Bicara, dan nantikan video kita selanjutnya. See you on the next video.